Oke, berjumpa lagi dengan saya Yunus Akbar dalam episode pemrograman web bahasa Indonesia. Masih membahas tentang membuat aplikasi POS menggunakan framework CodeIgniter. Saya akan langsung mengekstrak file CodeIgniter dulu. Saya extract all. Next. Nah, jadi langkah pertama kita akan melakukan konfigurasi untuk aplikasi yang akan kita buat. Ya, walaupun aplikasi untuk cara setting instalasi CodeIgniter maksud saya sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi alangkah lebih baiknya jika kita mulai dari nol lagi ya. Jadi supaya teman-teman yang baru menonton pun bisa mengetahui bagaimana tahap instalasi. Nah, seperti itu. Dan bila memang teman-teman yang sudah pernah menonton tutorial instalasi CodeIgniter, bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, kita nunggu lagi proses ekstrak. Nah, finish. Oke. Sudah CodeIgniter. Saya ubah dulu namanya jadi POS. Saya pindahkan langsung ke htdoc, paste. Nah, ini dia POS. Saya close dulu ya. Nah, sekarang saya buat projectnya dulu, new project, application, source, POS, open. Nah, application, config, jadi localhost /POS. Bukan POS pengiriman surat ya. POS itu singkatan dari point of sales. Nah, seperti biasa, base URL. Konfigurasi yang pertama. Konfigurasi kedua adalah database. Username-nya root. Passwordnya kosong, nama database-nya POS. Saya simpan. Selanjutnya, autoload yang perlu di load itu adalah session, karena nanti kita komen dengan session. Setelah itu ada database. Kalau di URL-nya itu yang baru kita butuhkan baru URL. Setelah itu form. Oke, hanya ini untuk instalasinya. Saya rasa sudah siap. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat loginnya terlebih dahulu ya. Saya akan membuat login terlebih dahulu. Nama kelasnya adalah AUTH atau authorization. Class AUTH extends CI controller. Function login. Nah, function login ini kita akan load view login form login ya. Load view form login. Nah, di view ini saya akan membuat sebuah view dengan nama form login. Nah, untuk form login ini saya buat form open AUTH/login tutup form. Nah, sekarang saya buat dua text box. Input type text, name, username, dan placeholder username. Satu lagi input type password name password placeholder password. Nah, seperti ini. Selanjutnya sebuah button type submit, name
submit button, slash login. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buat index.php auth/login, akan muncul sebuah form enable select specific database post. Nah, ada yang salah berarti dengan database-nya. Post st, oh pakai t. Kita kembali ke config database. Database-nya pakai t ya, post. Saya refresh. In order to use the session class, you are required to set a encryption key in your config. Nah, ini dia. Jadi di konfigurasi katanya itu kita harus memberikan value kepada encryption key. Encryption key saya coba find. Nah, ini encryption key saya berikan value asal-asal sample post application 01 misalnya. Saya refresh. Nah, muncul kan button login. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah ini saya tutup aja dulu. Nah, tugas saya selanjutnya adalah yang pertama, jadi studi kasusnya apabila form button login ini diklik, maka dia akan memproses. Jika tidak diklik, maka dia hanya akan menampilkan view. Jadi caranya itu if is set as post submit. Nah, jadi jika memang button submit ini diklik, name submit ini diklik, maka echo proses data, else load view. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada button diklik, dia kosong. Tapi kalau misalnya login, ada yang salah ini. Form open auth login, input tipe submit, name submit. Nah, seperti itu. Apa yang salah ini? auth login. Oh, sorry ya. Nah, index.php auth login. Seperti ini. Nah, jadi misalnya saya klik button login, apa yang terjadi? Oh, saya lupa memberikan echo di sini. Nah, change rank. Nah, kan ketahuan ya ada form actionnya gitu. Nah, jadi form open ini adalah salah satu kelasnya dari CodeIgniter yang tadi sudah kita load. Form class ini ya, form class dari bawaan CodeIgniter untuk mengenerate form action seperti itu. Nah, saya refresh dulu. Jadi ketika saya klik login, langsung saja, ini nggak perlu indeks lagi. Saya refresh. Nah, ketika saya klik login, nah proses data seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat model loginnya terlebih dahulu. Model view misalnya, karena loginnya berhubungan dengan tabel operator. Nah, kita akan membuat sebuah model namanya model operator ya. Model operator. Kelas model operator extends ci model function login. Nah, untuk login tersebut parameter yang diperlukan kita adalah username dan password. Username dan password.
scheck, kita buat variabel check dulu. This db get where nama tabelnya itu adalah operator array. Username sama dengan username, password sama dengan md5 password. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan cek apakah data tersebut ada atau tidak. If scheck numerous lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0, return 1 misalnya. Else return 0. Return 0 seperti ini. Oke, kita akan langsung implementasikan model operator di kelas OTH sebagai function construct. Construct this load model. Nama modelnya adalah model operator. Model operator. Nah, selanjutnya di proses ini, saya beri komentar ya, proses login di sini. Yang pertama kita menambahkan inputan untuk username-nya dulu. Username this input post username dan passwordnya sama dengan password. Oke, kita rapikan terlebih dahulu biar enak dilihat. Selanjutnya menggunakan model login this check lagi hasil sama dengan this model login. Nama model kita tadi itu adalah login, this model login. Nah, dengan parameter username dan password ya, username dan password. Echo hasil. Nah, seperti ini. Saya insert dulu ya, sisipkan. Nama lengkap Nurus Akbar. Username-nya misalnya Nuris, passwordnya Nuris. Saya berikan MD5 29 go. Nah, sudah ada ya username, passwordnya Nuris ini. Nah, selanjutnya saya akan coba Nuris login. Undefine property OTH model login. Nah, di sini nih model login. Oh, model operator, sorry. Bukan model operator. Model operator. Bisa refresh. Kolom password in where clause. Pass, di sini passnya cuma satu ya, S-nya cuma satu. Saya ubah dulu. S double menjadi double S. Saya simpan. Saya refresh kembali. Nah, satu, artinya datanya itu ada. Selanjutnya kalau misalnya saya ubah jadi bla 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 bla, nah 0, artinya data tidak ada. Nah, baru kita proses selanjutnya itu adalah if hasil sama dengan 1, maka this, kita akan membuat session. This session user data array.
status login sama dengan oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu kita redirect ke halaman dashboard. Also redirect ke halaman login lagi ya, AUTH, jadi AUTH login. Nah, seperti ini. Halaman login ya. Oke. Bila benar, nulis login. Apa ini katanya? Illegal offset type instead of empty. Oh, ini dia. Oh, session set user data ya. Sorry. Lanjut. Nah, ke halaman dashboard ya. Jadi kalau misalnya dia benar, dia akan ke halaman dashboard. Kalau misalnya dia salah, masih ke halaman login. Nah, selain function login, langsung saja di sini kita buat sebuah function lagi, logout. Session destroy. Nah, session destroy. Nah, untuk dokumentasinya Anda bisa lihat di sini ya, untuk localhost, project, ada user guide, project, ada default itu ada user guide, nah localhost post user guide. Nah, kita bisa lihat session di sini, session class. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan library session, bagaimana memasukkan data ke session, bagaimana cara membaca session, seperti itu. Ini set user data ya, adding custom session data. Nah, removing unset. Di session unset data ini untuk menghapus session, ada flash data, destroy. Nah, ini untuk menghapus semua session. Seperti begini. Jadi kalau misalnya buat unclass coordinator itu menggunakan di session set destroy. Tapi walaupun kita menggunakan PHP sama aja sih sebenarnya, tapi supaya lebih lengkap kita menggunakan library buatan coordinator sajalah. Function logout, decision destroy, redirect, AUTH/login. Nah, seperti itu. Tadi saya coba lagi, nulis login, dashboard, PHP, AUTH, logout. Nah, halaman login. Oke, sudah selesai sepertinya saya menjelaskan tentang membuat login. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Kita akan membuat CRUD untuk data barang. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.